Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Aridis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin si mungil iPhone 15 Pro yang sekarang itu udah turun harga nih guys. Kayak makin lebih menarik ya. Dan ini gue tuh ceritanya mau ceritain ke teman-teman dari sudut pandang cewek yang tadinya jujur aja nih, awalnya tuh beli iPhone tuh kayak untuk kebutuhan konten, untuk ngambil konten, dan ternyata gue kayaknya terjebak nyaman sih. Pas kebetulan banget beberapa bulan kemarin tuh gue dijadiin smartphone ini sebagai daily driver. Tapi tentunya ada catatannya ya. Ya udah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Alasan pertama yang bikin gue tuh suka sama smartphone ini adalah simple aja sih guys. Ini dimensinya compact banget ya. Ini gue nggak nyangka sih akhirnya bisa nemuin jodoh yang hampir sempurna. Elah. Maksudnya nemuin smartphone sebagai daily driver yang mungil, stabil gitu ya, yang bisa diandalkan khusus untuk bagian si kameranya nih, kayak racun banget. Jujur gue tuh sebenarnya anaknya tuh Android banget ya. Buat teman-teman yang mungkin udah follow lama gitu ya, pasti tahu lah ya. Android tuh bakal jadi andalan gue lah buat khususnya kebutuhan kayak bikin konten pada saat ada event ataupun mobile gitu ya. Ya iPhone tuh kayak buat sesekali aja buat untuk review, habis itu udah selesai gitu. Tapi pas pegang iPhone 15 Pro ini ceritanya beda, kayak langsung jatuh cinta gitu loh guys. Ya selain kamera dan baterai yang bisa diandelin, sekarang itu seru aja ya udah pakai port USB-C. Sejatinya penggunaan USB-C tuh sebenarnya udah yang dari lama ya, pernah kita temuin juga pada MacBook contohnya gitu ya. Pada iMac pun udah ada Type-C, dan ini masih menggunakan dulunya kan Lightning cable. Jadi makanya pas sekarang berubah jadi USB-C itu gue kayak seneng aja gitu, kayak lebih sinkron aja. Itu hal sederhana sih ya teman-teman, tapi gue ngerasa kayak lebih mudah aja gitu dalam hariannya. Contohnya nih pada saat ngecas contohnya ya, itu ya tinggal colok aja pakai USB kabel Android gitu ya. Salah, pakai USB-C maksudnya, jadi tinggal colok aja, nggak cari-cari port lainnya. Terus pada saat pemindahan data contohnya ya, itu menggunakan SSD eksternal yang notabene menggunakan USB-C kan, jadi tinggal colok aja, pada saat pemindahinnya pun ya cepet aja gitu buat ngebacanya. Ini ya simple tapi berguna banget ya untuk kesehariannya. Ya walau sih seringnya tinggal menggunakan AirDrop aja sih udah selesai ya teman-teman buat pindahin data sesama produk Apple gitu ya. Kayak gini nih, bikin gue tuh kayak terjebak gitu. Jadi misalkan gue lagi edit video TikTok gitu ya di MacBook Pro gitu ataupun di iMac, terus tinggal edit, tinggal share, ting, langsung nyampe deh ke sini. Itu kayak hal yang simple sih, nggak perlu colok-colok lagi. Jadi makanya gue bilang tadi di awal video gue bilang kayak terjebak banget sih sama Apple ini. Selain USB-C yang tentunya baru, itu sekarang bagian frame-nya pakai titanium ya teman-teman, yang katanya bakal lebih solid, lebih ringan juga bobotnya. Tapi memang dari dulu sih emang produk Apple kalau untuk urusan build quality emang udah terasanya kayak mewah, solid aja gitu. Meski untuk bagian desainnya ya gitu-gitu aja gitu, tapi pada saat pilih genggaman kayak beda banget lah, rasanya mahal gitu. Ya emang mahal sih ya, tapi terlepas dari itu untuk urusan bobotnya emang ini terasanya kayak lebih solid, lebih berat aja dibandingkan dengan si S24 gitu misalnya. Karena masih iPhone 15 Pro ini terasa kayak lebih solid aja. Yang lagi kita ngomongin ini tuh varian warna white titanium, jadi warna itu bener-bener kayak putih clean bersih gitu ya, nggak yang keabu-abuan, nggak ke yang biru-biruan, jadi bener-bener kayak putih clean bersih gitu. Ya sayangnya di iPhone 15 Pro series ini gitu ya, itu kan nggak ada warna pink ya, padahal kalau ada warna pink kayak bakal lebih gemes gitu ya. Terus yang menarik itu ada pada bagian harganya. Kalau awal rilis tuh kemarin sekitar 21 sekian gitu ya, dan sekarang harganya menjadi 18 jutaan. Mahal kak. Ya emang mahal, makanya kalau buat teman-teman yang nanya iPhone ini oke nggak, sebenarnya kalau misalkan kalian pakai iPhone tuh masih nyaman-nyaman aja, masih cocok sama kebutuhan kalian, gak usah upgrade juga nggak masalah sih ya guys. Karena emang iPhone sendiri kan dibuat itu untuk jangka waktu panjang, kecuali emang buat teman-teman yang suka mungkin FOMO gitu ya, atau emang untuk kebutuhan konten gitu ya, it's okay. Mangga, ada rilis baru beli aja. Lanjut ngomong bagian kameranya. Jadi iPhone 15 Pro ini punya 3 kamera yang udah pada intinya, yang udah cukup banget lah bagi gue ya. Dimana ada 48 megapiksel sebagai kamera utamanya, 12 megapiksel sebagai telefoto yang support juga 3 kali optical zoom. Terus satu lagi lensanya 12 megapiksel sebagai ultra wide, atau bahasa warga TikToknya mungkin kamera 0,5 kali J. Kalau buat kamera depan sendiri dikasih 12 megapiksel yang ya udahlah ya. Jarang juga dipakai kan buat kebutuhan selfie. Kalau buat mode kamera di bawahnya ya berlimpah, kalian tuh bisa macem-macemin banget nih buat kebutuhan bikin konten gitu ya, dari mulai dari timelapse, slow motion, cinematic, ProRes video. Ini kepake banget buat kalian yang emang serius untuk kebutuhan video ya. Ini udah mumpuni banget ya guys, kalau sejatinya gue tuh jarang pakai sebenarnya.
Dan ada juga foto potret dan juga panorama. Dan menu-menu lainnya mau dilihat aja. Nah, buat foto sendiri tuh ini bisa 0,5 kali, dan gue tuh juga lagi suka ya pakai 3 kali telenya karena hasilnya tuh bakal bokeh gimana gitu ya. Dan soal zoom pada saat berfoto itu maksimal di 15 kali digital zoom ya teman-teman. Ya menurut gue sih walau zoomnya tuh nggak begitu jauh, tapi ini hitungannya ya bagus ya teman-teman, nggak yang kayak cat air banget. Tapi kalau untuk kebutuhannya foto bulan ya mohon maaf ya. Lalu gimana buat hasil kameranya? Di kondisi daylight, cakepnya, ampun sepuh, ampun ya. Detailnya tuh tajam, dynamic-nya terasa luas, HDR-nya juga dapet, saturasi warnanya juga lebih ke warna aslinya ya. Dan berlaku juga buat hasil kamera ultrawide-nya. Meski gue tuh ngerasa kayak berasa sedikit distorsinya ya teman-teman. Yes, emang agak salah fokus sama lensa ultrawide-nya, gue ngerasa kayak bagian sudut-sudutnya tuh kayak berasa gelap aja gitu. Selain itu untuk foto bokehnya juga terbilangnya apik banget ya. Backgroundnya terasa creamy yang sempurna gitu ya. Dan si objeknya pun tetap normal gitu, maksudnya nggak yang tiba-tiba jadi putih ataupun beauty gitu orangnya, enggak. Jadi benar-benar kayak ya udah bokeh yang benar-benar kayak pro banget ini sih jatuhnya. Dan itu beberapa hasil fotonya ya, dan ini mungkin sedikit info aja. Gue tuh beberapa kali sering banget temuin beberapa orang ya, khususnya cewek, pada saat selfie pakai kamera depan itu kayak selalu antara dia buka aplikasi Instagram pakai filternya di story gitu ya, atau dia pakai aplikasi tambahan. Kenapa nih dengan selfie-nya iPhone? Apa kalian kurang puas? Karena emang sejatinya pada saat selfie pakai iPhone tuh terjatuhnya ya jujur aja gitu kameranya, bahkan mungkin kayak kok hasilnya kok gini ya muka gue ya. Beda banget lah sama BBK Group gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa bisa jadi kayak gini hasil kamera depannya, atau kalian sendiri untuk mengatasinya tuh kayak gimana, boleh terus komentar ya. Terus kalau untuk kebutuhan videonya, aduh udah smooth banget ya, apalagi perpindahan lensanya sih terbilangnya ya masih ada jeda, tapi ya udah smooth nih hitungannya ya. Apalagi kalau misalkan gue tuh ada event mobile gitu ya di luar, terus pada saat mau ambil gambar untuk suatu produk, itu kayak enak aja gitu dimain-mainin untuk bagian si scrollingnya itu kayak smooth gimana gitu. Kok bisa segemes ini ya hasil videonya. Suka sih, perekaman video kayak gini langka banget sih di Android. Guys, ini contoh rekaman videonya di ultrawide bakal kayak gini teman-teman. Aduh, gue tuh sukanya si iPhone ini kayak terjebak gitu loh sama rekaman videonya. Selain dia compact, dia tuh punya apa ya, kalau kita zoom itu tuh patahannya dikit banget gitu. Sisanya itu kayak smooth aja gitu buatnya. Ini bisa zoom juga maksimal hingga 9 kali videonya. Bagus sekali. Coba kita zoom out lagi. Kita zoom in lagi ya pakai 3 kalinya. Set. Nice. Tuh, smooth banget guys. Suka. Hai, kalau ini contoh perekaman kamera depannya settingan 4K. Ini gue jalannya kayak bener-bener kayak asal ajuk. Kira-kira bakal stabil apa enggak, suaranya kayak gimana? Nyobain rekaman videonya di malam hari 4K. Bakal kayak gini, apakah dia siap menahan flare? Ada sedikit teman-teman ya. Dan sambil jalan lagi pindah lensa ultrawide. Aduh, smooth banget. Emang boleh sesmooth ini guys. Kalau dipantengin ya lumayan rasanya. Pokoknya ini dia untuk sampel videonya. Buat bagian layarnya ini tuh ukurannya cuma 6,1 inch. Kebayang dong ya compact ya. Masih beti lah ya sama S24 yang base unit itu, sama Pixel 8 juga. Ya 11-12 lah ukurannya. Refresh rate pun udah dikasih 120 Hz kan, dan terbilangnya kayak smooth aja sih untuk kebutuhan scrolling, pindah sana sini, multitasking. Rasanya sih ya udah ngebut nih teman-teman. Karena emang kalau untuk speknya sendiri iPhone 15 Pro ini tuh pakai chipset yang paling kenceng ya buat saat ini, yaitu Bionic A17 Pro. Gue sih ngerasa performanya ini kayak udah smooth banget ya teman-teman, termasuk editing video buat kebutuhan konten sosmed gitu ya. Dan kalau untuk kebutuhan main game gimana? Gue sih jujur aja jarang main game, makanya tuh nggak nemuin tuh hal-hal yang kayak
panas banget nih ini belakangnya, enggak. Terus pemakaian baterai di 3274 mAh-nya ini gue nggak nyangka sih ya, kayak bisa bertahan hingga maghrib gitu ya. Jadi SOT rata-rata tuh dapat di angka 4 jam gitu. Ini termasuk yang awet ya teman-teman, mengingat baterai itu cuma di kepala 3. Terus mungkin kalau untuk kebutuhan mobile itu agak ketar-ketir sejatinya gitu ya, pada saat event misalnya kan nggak mungkin tuh kita cuma pengen scrolling sosmed aja atau WA aja, tapi kan pasti kita pakai kebutuhan bagian kameranya juga kan. Jadi ya kalau pas keluar gue tetap bawa power bank sih. Jadi itu tadi cerita gue sama si iPhone 15 Pro. Ini kayak beneran nyandu banget, khususnya buat gue yang suka bikin konten ya. Apalagi pada saat mobile gitu ya, asik aja gitu, praktis banget tinggal bawa device se-compact ini. Dari sini udah kebayang dong ya sebenarnya iPhone 15 Pro itu gue lebih merekomendasikan buat teman-teman yang untuk kebutuhannya tuh balik lagi ke produktivitas, kayak bikin konten gitu ya. Nantinya tuh bisa mendatangkan cuan gitu ya. Jadinya kan hasil videonya tuh makin lebih enak dipandang sama si klien yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Pernah hasilin konten atau karya apa nih dari si iPhone yang pernah kalian pakai? Boleh tulis kolom komentar ya. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih udah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya. Jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.